Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami, Danis Putra Arsitek. Channel yang ingin selalu berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan tentang cara menangani toko bahan bangunan yang unik, yang menarik, yang menyenangkan, dan yang berkah. Selamat pagi teman-teman, ini pagi waktu Arab Saudi. Saya berada di kota Makkah Al-Mukarramah, tepatnya di Masjidil Haram. Suasana ini adalah, saya gambarkan, suasana ini adalah suasana setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh di hari kedua Syawal. Jadi ini sudah hari kedua di bulan Syawal, jadi Ramadannya sudah habis. Nah, suasananya seperti ini. Tanggal 1 kemarin juga seperti ini, nggak ada bedanya teman-teman, nggak ada bedanya. Antara bulan Syawal dengan bulan Ramadan itu di Mekah itu sekarang nggak ada bedanya, karena musim umroh karena tidak putus. Nah, sekarang ini hari kedua, saya akan menuju ke Madinah Al-Munawwaroh. Tadi sudah, sebelum sholat subuh sudah tawaf wada, saya sudah pamitan dan saya akan menuju ke Madinah Al-Munawwaroh selama 3-4 hari. Setelah itu kita pulang ke tanah air lagi. Nah, seperti ini teman-teman. Nggak tahu teman-teman, saya juga heran dan kagum. Karena apa? Karena ibadah umroh atau ibadah haji itu adalah ibadah fisik. Kalau kita mengatakan di Mekah dan di Madinah itu enak. Enak itu karena memang hidangan yang disuguhkan oleh Allah di Mekkatul Mukarramah itu memang dilipat gandakan. Maksudnya hidangannya itu hidangan ibadah teman-teman. Hidangan ibadah, sholat dilipat gandakan, puasa dilipat gandakan, sedekah dilipat gandakan. Makanya orang mengejar. Kalau memang dikatakan fisiknya itu menguras tenaga, ya memang benar. Tapi saya juga nggak tahu kenapa setelah kita pergi haji, setelah itu ingin lagi berkunjung untuk umroh. Setelah umroh kita ingin umroh lagi. Padahal kalau memang kita mengatakan, di sana itu panas, ya panas memang teman-teman. Panas di sana itu soro, ya soro. Tapi soro itu soro yang menyenangkan. Soro itu yang membuat kita ketagihan, Nah, hal-hal seperti ini yang tidak bisa dinalar dengan akal sehat. Hal-hal seperti ini yang tidak bisa kita memperhitungkan dengan kalkulator, dengan kalkulasi, dengan perhitungan manusia. Ini orang semuanya ini ya, kalau kita di sini teman-teman, itu untuk mencari tempat sholat saja kita rebutan. Bahkan kemarin itu yang nggak benar sebenarnya sih. Bahkan kemarin itu hanya rebutan tempat sholat saja bertengkar. Ya, bukan orang Indonesia sih. Kalau orang Indonesia sopan-sopan teman-teman. Orang luar negeri itu untuk rebutan tempat sholat saja bertengkar. Akhirnya sampai dibawa ke polisi. Di Indonesia nggak ada rebutan tempat sholat sampai bertengkar. Nah, seperti ini teman-teman, saya berdoa semoga kita semua dapat kesempatan untuk berkunjung ke tempat ini, karena tempat ini adalah tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk teman-teman pengusaha toko bahan bangunan, jangan lupa kalau memang sudah niat, kalau memang sudah punya keinginan yang kuat, ya segera diikhtiarkan. Maksudnya diikhtiarkan ini segera mengisi tabungan, dan tabungan itu dikhususkan untuk ibadah umroh atau ibadah haji. Nanti insya Allah dimudahkan teman-teman. Saya juga seperti itu. Saya share, saya bagikan itu karena memang saya mengalami, saya ingin beribadah haji, beribadah umroh. Itu ya memang nabung, tapi kadang-kadang Allah itu memberi karena kita sudah punya niatan yang kuat dan kita ikat niatan itu, kita azamkan yang benar-benar.
Insya Allah Allah memudahkan kok. Allah memudahkan. Karena apa? Karena kita semuanya punya usaha. Dan tinggal kita itu mau apa tidak gitu saja. Dan kalau memang benar-benar ingin nyaman, yaitu tadi saya mengatakan berkali-kali, kalau ingin nyaman usaha itu kalau sudah berjalan, kalau punya utang tanggungan utang di bank, selesaikan saja, selesaikan. Nanti insya Allah dikembalikan teman-teman. Insya Allah dikembalikan. Saya berani ngomong seperti ini karena saya sudah membuktikan. Saya selesaikan utang-utang riba saya selesaikan utang-utang bank saya. 3 tahun setelah itu Allah mengembalikan dengan selebih-lebihnya. Dengan selebih-lebihnya. Bukan dikembalikan semula, tapi dikembalikan dengan selebih-lebihnya. Dikembalikan makin banyak. Setelah itu dikembalikan dengan rasa kenikmatan yang bertambah. Dikembalikan dengan rasa syukur yang bertambah. Ya, karena apa? Karena kalau kita kerja, kalau kita usaha, apalagi usaha kecil-kecilan, UMKM dan lain-lain, kita mengandalkan modal di bank. Nanti nyamannya itu nggak ada, teman-teman. Karena nyamannya, kenapa kok nyamannya nggak ada? Karena memang berkahnya juga nggak ada. Karena di situ masih masih ada sangkut pautnya dengan harta riba. Nah, harta riba itu keberkahannya itu kurang. Meskipun kita itu mengatakan, oh saya kok tambah maju, tapi secara lahiriah, tapi secara batinnya saya yakin nggak nyaman. Di mana ada orang diutang nyaman itu nggak ada, teman-teman. Kalau kita diutang orang yang tidak ada sangkut pautnya dengan tidak ada sangkut pautnya dengan jaminan saja kita nggak nyaman kok. Apalagi kita hutang dengan sangkut pautnya ada jaminannya. Ya diselesaikan saja insya Allah dengan niatan yang kuat, dengan niatan yang baik, insya Allah dikembalikan teman-teman. Bahkan dikembalikan dengan lebih dari yang kita tinggalkan kemarin. Lebih dari yang kita kembalikan kepada bank-bank kemarin. Demikian teman-teman. Hanya sebagai motivasi saja, tidak ada niatan yang lain. Hanya sebagai motivasi untuk saling mengingatkan kepada teman-teman sesama pengusaha kecil. Dan saya akhiri, semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semoga kita semua dalam mencari rezeki mendapatkan rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah. Yang ketiga, semoga kita semua menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi sesama. Karena sebaik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.